Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sam. Suka amat matematika. Apa kabar saudara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya berharap Anda dalam sukacita dan semangat untuk mengikuti video ini sampai selesai. Dan saya juga mengajak saudara untuk mengunjungi channel saya, Frans Samosir. Di sana banyak pembelajaran matematika dan juga mengasah otak berbentuk kuis permainan matematika. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan harga mutlak. Oke, sesuai dengan judulnya, video pembelajaran matematika. Kita langsung saja ke pokok permasalahan. Nah, yang bentuk pertama yang akan kita temui nanti dalam pertidaksamaan harga mutlak adalah harga mutlak X kecil sama dengan P. Ingat, P-nya harus lebih dari sama dengan 0. Tidak boleh negatif. Kalaupun negatif, kita akan menjawab kalau kecil dari negatif, sesuatu yang tidak mungkin. Tapi kalau besar dari negatif, sesuatu yang benar terus. Oke, kita coba memahami rumus ini. Jadi harga mutlak X kecil sama dengan P, rumusnya ini. Jadi si harga mutlak ini dilepas, kemudian di antara negatif P dengan P. Kalau ada tanda sama dengan, ikuti aja sama dengan. Kalau hanya kecil saja, sama dengannya nggak ada. Oke, kita pahami beberapa contoh. Tentukan penyelesaian dari harga mutlak 2X tambah 6 kecil sama dengan 10. Langsung ke bentuk pembahasan. Oke, ini min 10, harga mutlak dilepas, di kanan 10. Kemudian caranya bagaimana supaya harga X sendiri di tengah, 1X. Berarti ini 6 harus hilang, berarti dikurangi 6 semua tempat, di kiri, di tengah, dan di kanan. Kemudian nanti semua dibagi 2, sehingga jawaban ketemu. Nah, ini dia jawabannya. Selesai satu soal. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya. Contoh kedua, ini ada variasi, ada negatif 3X. Supaya mengingatkan kita, kalau ada pembagian dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaan harus dibalik. Oke, langsung masuk ke rumus. Nah, ini rumus ini. Semua dikurang 6, kemudian dibagi negatif 3. Oke, pada saat dibagi negatif 3, nah ini kurang 6, ini jadi min 21, ini jadi 9. Pada saat dibagi negatif 3, ini jadi positif 7. Nah, kecil berubah jadi besar. Ini jadi tinggal X saja. Kemudian kecil berubah jadi besar. 9 bagi negatif 3, negatif 3. Kalau dibaca dari angka besar, 7 besar X, X besar min 3. Kemudian biasanya dibalik. Yang kecil di kiri, yang besar di kanan, supaya formasi jawabannya mirip seperti yang pertama. Oke, jadi jelas ya, negatif 3, kecil X, kecil 7. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk kedua, harga mutlak X lebih besar sama dengan P. Rumusnya beda. X kecil sama dengan negatif P, nah ini dihafalin. Atau satu lagi tinggal lepas saja harga mutlaknya, sehingga X besar sama dengan P. Kita bahas contohnya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, ini dia. Kita masukin sesuai bentuk rumus. Oke. Lepas harga mutlak, kecil sama dengan negatif 30. Yang satu lagi lepas saja harga mutlaknya seperti soalnya. Nah, ini sudah aljabar, pindah ruas, diatur, kemudian dirapikan. Nah, ini min 18, kemudian kalau ini menjadi 42, masing-masing dibagi 3. Kecoba X kecil sama dengan negatif 6, atau X besar sama dengan 14. Kita lanjutkan. Soal nomor 2, masuk rumus. Oke, udah masuk rumusnya. Ini sengaja pakai negatif supaya mengingatkan selalu. Ini pindah dulu, negatif 34, ini pindah 14. Masing-masing dibagi negatif 4. Oke, ada perubahan, kecil jadi besar, jadi positif, besar jadi kecil atau negatif. Ini dia. Boleh ditulis duluan baru ini, tapi sama saja karena atau.
Sekarang yang C, bentuk harga mutlak kiri kanan. Nah, ini harga mutlak kiri kanan. Cara menghilangkan harga mutlak kiri kanan, dikuadratkan ruas kiri dan kanan. Kemudian bentuk ini kita kembangkan supaya kita menemukan jalan yang atau cara yang cepat. Oke, jadi nanti langsung faktornya ini. Diulangi, dikuadratkan kiri kanan, pindah ruas ke kiri, difaktorkan. Ingat rumus selisih kuadrat. Nah, jadi kalau diamati dari soal asli, langsung ke pembahasan itu langsung boleh. Dijumlah kali dikurang. Ini pasti 0. Kita lihat contohnya. Selesaikanlah. Ini dia. 4x tambah 2 kali 2x min 14 besar sama dengan 0. Ini mengingatkan kita ke dasarnya dulu. Tapi nanti nggak digambar lagi pakai garis bilangan. Jadi kalau ada pemfaktoran begini, ini pembuat nolnya min 1, ini pembuat nolnya 7, koefisien x-nya positif, pasti polanya plus min plus. Besar 0, ambil daerah positif. Oke, jadi jawabannya udah ketemu. X kecil sama dengan min 1, atau X besar sama dengan 7. Nah, nanti bentuk begini akan kita temui dalam pembahasan harga mutlak yang berikut ini. Oke, ini dia cara cepat. Ini sebagai X, ini sebagai Y, dijumlah, kemudian dikali dikurang. Oke, ikuti penjumlahannya cara pelan-pelan. 5X tambah 7X, 12X. Min 7 tambah 8, 1. Sekarang pengurangan. 5X kurang 7X min 2X, min 7 kurang 8, min 15. Koefisien X-nya bertanda negatif. Sehingga polanya min plus min. Besar 0, berarti daerah plus, berarti di tengah-tengah. Di antara yang kecil dan yang besar. Ini min 15 per 2, ini min 1 per 12. Ini yang kecil, ini yang besar. Nah, itu harus kuat imajinasinya. Karena ingat prinsip matematika, menulis semakin sedikit, berpikir makin banyak. Selesai. Bagi yang belum mengerti, pahami, baca lagi, ulangi lagi. Kita latih lagi. Harga mutlak 6x min 7 kecil dari harga mutlak 3x tambah 18. Dijumlah 9 tambah 11. Dikurang 3x min 25. Kita lihat. Oke. Koefisien X-nya positif. Plus min plus. Karena kecil 0 di tengah-tengah. Berarti di antara yang kecil dan yang besar. Ini kebetulan sudah ada min 11 per 9, ini plus. Berarti di antara negatif 11 per 9 dengan 25 per 3. Selesai. Kita pelajari lagi contoh yang lain. Harga mutlak 2x min 7 kecil dari harga mutlak 5x tambah 18. Dijumlah 7x tambah 11. Dikurang min 3x min 25. Oke. Ini min 11 per 7. Ini min 25 per 3. Min 25 per 3 itu min 8 lebih. Berarti agak di sebelah kiri. Berarti ini yang paling kecil. Ini agak besar. Jadi ini polanya min plus min. Berarti berpencar dong. Kecil 0. Berarti X kecil dari yang kecil. Atau X besar dari yang besar. Nah, inilah cara cepat menyelesaikan ketidaksamaan harga mutlak dengan imajinasi. Namun apabila Anda belum siap langsung begini, bantulah dengan garis bilangan. Oke, kita lanjutkan saudara. Oke, bentuk kelima atau soal kelima maksudnya. Harga mutlak ada bentuk perperan. Ada sifatnya dilepasin harga mutlak atas dan bawah. Dipisah maksudnya ya, bukan dilepas. Itu masih soal asli. Nah, jadi waktu harga mutlak ini lepas, itu langsung kali silang. Waktu kali silang ini menjadi 10x kurang 25. Tapi ini nggak boleh 0. X tidak sama dengan 5 per 2. Jarang ketabrak sih persyaratnya ini, tapi selalu ditulis supaya aman. Nah, bentuk ini sudah kembali ke pembahasan soal sebelumnya. Dijumlah dan dikurang. Kita lihat. Ini jumlahnya 3x tambah 10x, 2 tambah negatif 25,
3x kurang 10x. 2 kurang negatif 25 berubah jadi plus. 25 tambah 2. Ini pembuat nolnya 27 per 7. Min bagi min jadi plus. Ini 23 per 13. Berarti besaran ini. Polanya, karena ini negatif. Negatif berarti min plus min. Min plus min kecil 0. Berarti berpencar. X kecil dari yang kecil atau X besar dari yang besar. Nah, ini nasibnya imajinasi itu. Sudah selesai. Oke, kita lanjut. Nah, soal-soal bentuk harga mutlak di UTBK 2 tahun lalu, 1 tahun lebih lah ya. Kita bahas ada beberapa soal nih. Harga mutlak 2x tambah 1 kecil dari 2 tambah harga mutlak x tambah 1 adalah berbentuk interval. Nah, ini namanya interval terbuka yang selang. Tanyakan nilai A tambah B tambah 2. Nah, caranya ini ada 4 kemungkinan. Kita bahas kemungkinan pertama. Kalau kita mengambil besar-besar, artinya ini dianggap positif-positif, berarti 2x tambah 1 besar 0. Cari dulu syaratnya x-nya, besar min setengah. X tambah 1 besar 0, cari syaratnya X besar min 1. Nah, perhatikan irisannya besar-besar yang mewakili yang besar. Berarti yang ini yang besar. Nah, inilah syaratnya. Nah, dalam pembahasan ini lepasin aja harga mutlak. Ini banyak seninya nih. Nah, 2X tambah 1, 2 tambah X. Nah, ini aljabar biasa, ketemulah X-nya kecil 2. Bisa dipahami di sini ya. Satunya coret. Nah, X kecil 2. Kemudian syaratnya besar min setengah, berarti ketemu. Berarti diantara min setengah dengan 2. Nah, ini irisannya. Ini oke nih, dapat satu jawaban. Kemungkinan kedua, kecil-kecil. Nah, kita langsung mengambil pemahaman di sini. Kalau ini kecil min setengah, ini kecil min 1 yang mewakili yang kecil. Nah, ini udah dipercepat nih. Nggak nulis ulang ini, nggak nulis ulang. Oke, dalam pembahasan ini lepasin harga mutlak. Tandanya lawankan semuanya yang di dalam. Oke, kita lepasin. Oke, sudah lepasin. Min 2x min 1 kecil dari 2 dan dilawankan tanda semua. Nah, baru aljabar biasa, pindah, sudah. Kemudian min 1-nya habis. Ada negatif. Dilawankan, kecil jadi besar. Besar min 2, kecil min 1, dan cari irisannya, ada. Yaitu di antara min 2 dengan min 1 ini oke nih. Berarti udah 2 interval ya. Sekarang kemungkinan ketiga. Kecil besar. Nah, kalau ini kecil berarti kecil min setengah. Oke. Kemudian kalau besar, ini dia besar. Besar min 1. Besar min 1 kecil min setengah berarti di antara. Nah, ini syaratnya ini. Pembahasannya. Kalau kecil, lepasin berubah tanda udah. Kalau besar, lepasin saja. Dihitung X besar dari min 4 per 3. X besar dari min 4 per 3. Nah, X besar dari min 4 per 3 itu berarti lebih dari min 1 ke kanan. Tapi syaratnya mengatakan nggak boleh nabrak semuanya. Hanya sampai di sini saja. Berarti syarat ini merupakan penyelesaian. Nah, itu lumayan pengertian di situ. Oke, itu udah poin ketiga. Sekarang poin terakhir. Kalau kemungkinan keempat besar kecil, lihat nih, besar min setengah, ya syaratnya ini, dan kecil min 1, nah ini kecil min 1, tidak mungkin, besar min setengah mah ke kanan, kecil min 1 mah ke kiri, nggak ketemu irisannya, berarti TM. Nah sekarang cara mencari ini bukan irisan, gabungan, gabungan 1, 2, dan 3. Oke, perhatikan dari gabungan 1 dulu ya, atau dari sini dulu. Min 2, ini dia, min 2 kecil x kecil min 1, dilanjutkan min 1 kecil x kecil min setengah, dilanjutkan min setengah kecil x kecil 2, berarti gabungannya dari min 2 sampai 2 ini. Nah, itu cara memahaminya. Tapi kalau susah, bantu garis bilangan. Oke, ketemulah min 2,2, nah ini interval terbukanya. Di antara min 2 dengan 2 artinya A-nya negatif 2, B-nya 2. Jadi yang ditanyakan A tambah B tambah 2 tinggal berhitung. Ketemulah 2. Opsinya ada D. Oke, demikian salah satu contoh UTBK. Kita lihat lagi.
Contoh kedua, lebih rumit sedikit. Harga mutlak ini kecil dari 3 kurang harga mutlak X. Oh, nggak begitu rumit. Mirip. Oke, kita percepat. Besar-besar, syaratnya besar 1, besar 0, yang mewakili yang besar. Lepasin harga mutlak seperti biasa. Pindah ruas, X kecil 2, besar 1, oke, ada satu jawaban. Kecil-kecil, berarti kecil 1, kecil 0, yang mewakili adalah kecil 0. Ini dia, kecil 0. Sekarang pembahasannya, lepasin harga mutlak, lawankan tanda. Ini berubah jadi plus, gara-gara ini min kali min. Min 2X, kecil 2, berarti X-nya besar min 1, dilawankan, dibalik maksudnya. Oke, besar min 1, kecil 0, berarti di antara min 1 dengan 0. Kemudian ketiga, besar kecil. Besar 1, besar kecil berarti di besar 1. Kemudian syaratnya ini besar 1, ntar kita lihat lagi. Tidak mungkin. Jadi kemudian 3 tidak mungkin. Besar 1, tapi kecil 0, jadi nggak ketemu. Besar 1 ke kanan, kecil 0 ke kiri, nggak ketemu, berarti TM ini ya. Oke, kita lewat kalau udah TM. Kemudian keempat, kecil besar. Kecil 1, besar 0, berarti di antara 0 dan 1, ini syaratnya ini. Baru dilepasin kalau besar. Kalau kecil dilawankan, ini kecil lawankan, ini besar, lepas saja. Nah, dikerjakan, ternyata X-nya habis. 0 kecil 2, artinya sesuatu yang benar ini berarti tinggal ngambil syaratnya saja. Nah, itu logikanya ya. Benar, tapi syaratnya hanya segini. Berarti dari poin 3 ini oke-nya 0 kecil X kecil 1. Nah, gabungan 1, 2, 3 ini 1 ya. 2 dan 3 ini adalah dari min 1 sampai 2. Kalau lihat dari urutannya ini, min 1 nyambung ke 0, 0 sampai ke 1, 1 sambung ke 2. Berarti dari min 1 sampai 2. Jadi interval terbukanya min 1,2. 2 kali min 1, ini dia min 2, tambah 2 berarti bernilai 0. Opsinya ada C. Oke, cukup jelas saudara-saudara? Mudah-mudahan semangat ya. Oke, sudah mulai ke akhir kita. Ini soal terakhir. Penyelesaian dari pertidaksamaan 3, ini harga mutlaknya ada 2, di luar dan di dalam, kecil 2. Nah, sekarang cara memahaminya ini anggap X yang tadi, di awal sekali. Kecil 2, berarti di antara min 2 dengan 2. Nah, ini artinya 2 soal. Yang tengah ini besar dari min 2, yang satu lagi yang tengah ini kecil dari 2. Jadi dipisah, ini dia. Oke, setelah dipisah, kita baca dari tengah. X tambah 1 kecil 5. X tambah 1 kecil 5. Caranya gini memahaminya. Ini min, pindah ke kiri, jadi ini plus. 3-nya tetap di kanan. Datang min 2, jadi kecil 5. Nah, bentuk ini rumus lagi. Min 5 kecil X tambah 1 kecil 5. Kurangi 1 setiap tempat. Oke, dapat satu jawaban. Beres ya, poin 1. Poin 2 adalah yang di tengah ini kecil 2. Oke, supaya kalian bisa nangkapin dengan cepat ini. Ini pindah ruas ke kanan. Jadi positif, 2 pindah ke kiri. Jadi 3 kurang 2, 1. 1 kecil dari harga mutlak ini sama saja dibaca harga mutlak X tambah 1 besar 1. Nah, kalau besar 1, rumusnya yang tadi juga ada di bagian B. Jadi kecil dari min 1, satu lagi lepasin aja harga mutlak. Kemudian pindah ruas sudah, atau satu lagi X besar 0. Nah, sekarang irisannya. Irisan dari poin 1 dan poin 2 ini. Ini dari min 6 sampai 4. Ini mengatakan enggak, saya kecil min 2 dong. Oke, ketemulah antara min 2 dengan min 6. Nah, ini satu poin nih. Supaya jelas kalian bantu dengan garis bilangan. Cuma Pak belajar untuk berimajinasi. Mudah-mudahan banyak yang ketularan sehingga cukup dibayangkan ketemu. Oke, lagi. X besar 0, tapi kecil 4. Oh, itu artinya di antara 0 dan 4. Jadi jawabannya yang ini. Opsinya ada yang D. Oke, cukup jelas saudara-saudara? Memang harus latihan lagi. Ini kan baru siaran langsung sekali. Oke, ini latihan untuk Anda.
Mudah-mudahan bisa dikerjakan semua. Ini agak mewakili 5 soal saja. Demikian, saudara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kunjungi channel saya, Fransa Mesir. Sangat banyak video pembelajaran matematika dan juga permainan. Kalian bebas memilihnya. Terima kasih, sampai jumpa.